Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilham Dwi Prasetya akan menjelaskan tentang sistem manajemen kinerja di perusahaan saya, yaitu Yatim Express. Deskripsi dari perusahaan saya yaitu Yatim Express adalah perusahaan ekspedisi yang berkomitmen untuk memberikan layanan dan pengiriman barang yang cepat, aman, dan terpercaya. Kami melayani pengiriman berbagai jenis barang, baik dalam skala kecil maupun besar, dengan jangkauan pengiriman yang luas di wilayah-wilayah. Keunggulan dari perusahaan kami yaitu terletak pada sistem pelacakan real-time yang memungkinkan pelanggan memantau pengiriman barang mereka secara online, serta tim kami yang profesional dan berpengalaman. Selanjutnya yaitu informasi dasar dari perusahaan. Nama perusahaan yaitu Yatim Express, tahun berdiri 2015 sampai sekarang. Bidang usaha yaitu ekspedisi, manajemen dari struktur organisasi terdiri dari CEO, supervisor gudang, dan tipe pemasaran. Lokasi perusahaan saya ini ada di Jember Kota dan industri pengiriman barang. Selanjutnya yaitu fondasi perusahaan. Dalam aspek kemitraan, perusahaan ekspedisi umumnya mengacu pada hubungan kerja sama yang saling menguntungkan antara perusahaan ekspedisi dengan pihak lain. Pihak lain ini bisa berupa individu, usaha lain, atau bahkan organisasi non-profit. Tujuan utama dari kemitraan ini adalah untuk memperluas jangkauan layanan, meningkatkan efisiensi, dan pada akhirnya meningkatkan keuntungan. Selanjutnya, dalam aspek pemberdayaan, perusahaan ekspedisi mengacu pada upaya untuk memberikan wewenang, tanggung jawab, dan kesempatan kepada karyawan untuk berkontribusi secara aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pengembangan perusahaan. Tujuan utama dari pemberdayaan ini adalah untuk meningkatkan motivasi, produktivitas, serta kepuasan kerja karyawan, yang pada akhirnya akan berdampak positif pada kinerja perusahaan secara keseluruhan. Selanjutnya, perbaikan kinerja yang terintegrasi. Dalam aspek ini, suatu pendekatan sistematis untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan kualitas layanan dalam seluruh aspek operasional perusahaan ekspedisi. Ini melibatkan optimalisasi semua proses, mulai dari penerimaan pemesanan, pengolahan barang, pengiriman, hingga layanan pelanggan. Tujuan utamanya adalah untuk mencapai peningkatan kinerja yang signifikan dan berkelanjutan. Dalam aspek tim yang mandiri, tim mandiri ini adalah sebuah kelompok kecil yang diberi wewenang penuh untuk mengelola suatu proyek atau tugas tertentu dari awal hingga akhir. Mereka memiliki otonomi untuk membuat keputusan, menyelesaikan masalah, dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam aspek perusahaan ekspedisi, tim pengembangan rute bertugas mencari rute pengiriman yang lebih efisien dan menguntungkan dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti jarak, biaya bahan bakar, dan kondisi jalan. Dalam aspek tim optimasi gudang, tim bertanggung jawab untuk meningkatkan efisiensi penyimpanan dan pengambilan barang di gudang, misalnya dengan menerapkan sistem manajemen gudang yang baru. Dalam aspek tim pelayanan pelanggan, perusahaan mengelola semua interaksi dengan pelanggan, mulai dari penerimaan pesan hingga penanganan komplain. Selanjutnya yaitu perancangan. Perancangan ini ada visi, misi, strategi, dan kerangka kerja. Pertama, visi dari perusahaan saya yaitu menjadikan Yatim Express perusahaan jasa pengiriman barang termurah, terpercaya, dan terbaik di Indonesia dengan pelayanan prima, profesional, menjangkau seluruh wilayah pelosok Nusantara. Misinya fokus memperluas jaringan area jangkauan ke titik-titik pelosok Nusantara, selalu mencari terobosan dan solusi-solusi pengiriman untuk menekan biaya pengiriman lebih murah, selalu inovatif,
mengeluarkan program-program untuk kenyamanan dan kemudahan pelanggan dengan memanfaatkan sistem dan jaringan kita yang terpadu di seluruh Indonesia. Selanjutnya, memberikan kualitas jasa yang terbaik dengan harga yang kompetitif. Kepercayaan pelanggan menjadi prioritas utama kami yang harus dipertanggungjawabkan dalam bentuk kepuasan dan jaminan pengiriman. Yaitu dalam aspek strategi, tingkatkan layanan pelanggan, implementasikan sistem pelacakan real time, kemudahan dalam pengajuan klaim, dan saluran komunikasi yang responsif. Yang kedua, optimasi rute dan logistik teknologi. Gunakan perangkat lunak untuk merencanakan rute pengiriman yang paling efisien, mengurangi biaya operasional, dan meningkatkan kecepatan pengiriman. Yang ketiga, adanya inovasi teknologi digitalisasi. Perusahaan implementasikan sistem manajemen transportasi berbasis teknologi untuk mengotomatisasikan proses bisnis dan meningkatkan efisiensi. Yang terakhir, yang keempat, yaitu pengembangan jaringan kemitraan lokal. Perusahaan jalin kerjasama dengan agen atau mitra lokal untuk memperkuat jaringan distribusi di daerah-daerah tertentu. Dalam aspek rangka kerja, pemetaan pasar, identifikasi segmen pasar, pesaing utama, dan tren industri. Dalam analisis SWOT, adanya evaluasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman bisnis. Dalam aspek studi kelayakan, menilai potensi bisnis termasuk perhitungan biaya, pendapatan, dan titik impas. Yang kelima, jaringan. Perusahaan membangun jaringan pengiriman yang luas dan efisiensi, termasuk gudang, armada kendaraan, dan mitra pengiriman. Yang kelima, aspek proses bisnis. Perusahaan mendesain proses bisnis yang jelas dan terstruktur, mulai dari penerimaan order, pengemasan, pengiriman, hingga pelacakan. Dalam aspek teknologi, penerapan teknologi informasi untuk mendukung operasional, seperti sistem manajemen transportasi, sistem pelacakan pengiriman, dan website atau aplikasi pelanggan. Selanjutnya yaitu penerapan. Penerapan ini ada 8 poin. Yang pertama ada display. Perusahaan buat mockup paket pengiriman dengan berbagai ukuran dan bentuk untuk menarik perhatian. Tampilkan peta dunia atau peta Indonesia dengan menandai wilayah jangkauan pengiriman. Tayangan video singkat bertestimoni pelanggan yang memberikan kesan positif tentang layanan Anda. Yang kedua ada laporan pengiriman, kerusakan barang, keluhan pelanggan, dan kendala operasional. Yang ketiga, ada sosialisasi. Perusahaan ikut serta dalam pemeran logistik untuk memperkenalkan layanan perusahaan. Terus ada analisis manfaat atau biaya, analisis biaya dan waktu pengiriman untuk mengoptimalkan rute pengiriman. Dan yang kelima ada modifikasi proses, membuat prosedur operasional standar untuk setiap aktivitas. Yang keenam ada pelatihan keselamatan kerja untuk mencegah kecelakaan. Dan yang ketujuh, adanya sumber daya manusia. Perusahaan merekrut karyawan yang kompeten dan memiliki motivasi kerja yang tinggi. Yang terakhir ada sistem manajemen kinerja. Perusahaan punya rancangan sistem manajemen kinerja yang baru dan yang lebih efektif dan efisien. Selanjutnya yaitu penyegaran. Perusahaan harus melibatkan seluruh karyawan dalam proses evaluasi untuk mendapatkan masukan yang lebih komprehensif. Dan gunakan data yang akurat. Pastikan data yang digunakan untuk evaluasi akurat dan relevan. Seperti pertama adanya data kuantitatif. Kumpulkan data numerik seperti jumlah pengiriman, waktu pengiriman rata-rata, biaya operasional, dan tingkat keluhan pelanggan. Yang kedua, data kualitatif. Kumpulkan data kualitatif melalui survei, wawancara, atau fokus grup dengan karyawan, pelanggan, dan pihak terkait lainnya. Yang terakhir, adanya fokus pada perbaikan keberlanjutan. Perusahaan harus mengevaluasi, harus menjadi proses yang berkelanjutan untuk terus meningkatkan kinerja perusahaan. Sekian pemaparan materi dari perusahaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.